Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran seni budaya kelas 7. Materi kita pada video kali ini yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Dan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah kalian nantinya akan mampu mengidentifikasi jenis sifat, jenis warna, dan teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Dan ini peta konsep video pembelajaran kita pada kali ini. Yang akan kita bahas adalah jenis dan sifat dari ragam hias pada bahan tekstil, jenis dan bahan pewarnanya, serta teknik dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum kita masuk ke materi inti, sekarang kita pengulangan sedikit apa itu tentang ragam hias. Seperti yang kita bahas pada video-video sebelumnya, ragam hias adalah hiasan atau motif berupa pola berulang yang terdapat pada karya seni supaya hasilnya bagus, unik, dan memiliki daya tarik serta kualitas yang baik. Jadi pembahasan tentang ragam hias. Nah, sekarang apa sih itu tekstil? Seperti yang kita lihat di gambar ini, apa itu tekstil? Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat. Serat itu sendiri terdiri dari dua macam, serat yang alami dan yang buatan, yang diolah menjadi benang atau kain. Itulah yang disebut dengan tekstil. Terdapat berbagai cara dalam menerapkan ragam hias pada bahan tekstil, yaitu dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Sekarang kita masuk pada jenis dan sifat bahan tekstil. Bahan dasar dari tekstil yaitu benang dapat dihasilkan dari bahan alam dan buatan dengan perbedaan dasar yang mempengaruhi kualitasnya sewaktu akan diproduksi. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis dan sifat bahan tekstil. Apa saja jenis dan sifatnya? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu ada jenisnya benang katun. Ini benang katun ini terbuat dari alam karena dia langsung dari alam. Nah, benang katun ini dibuat dari kapas. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Ada pohon kapas atau pohon kapuk ya. Kapuk inilah yang nantinya akan diolah menjadi benang katun. Oke, ini kapuk. Sering kita lihat ya. Nah, sifatnya di sini memiliki sifat yang halus, serat pendek, tahan lembab, dan cepat kering bila basah. Inilah sifat dari benang katun. Jenis dan sifat bahan tekstil yang kedua yaitu benang sutra. Nah, benang sutra ini termasuk juga yang alami, dari bahan yang alami. Dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Bisa kita lihat di sini gambarnya, ada ulat sutranya ya. Nah, yang di sebelah ini ada hasil benang sutranya dan kepompongnya. Ini yang bulat-bulat ini kepompong ulat sutranya. Nah, inilah nanti yang akan diolah menjadi benang sutra. Nah, benang ini juga memiliki sifat yang lembut, licin, berkilap, lentur, kuat. Bahan sutra juga banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan, terutama menjadi bahan dasar pakaian ya. Nah, jenis dan sifat bahan tekstil yang selanjutnya adalah benang wol. Benang wol ini juga termasuk dari bahan yang alami ya. Dibuat dari serat yang berasal dari rambut domba dan kambing. Bisa domba, bisa kambing ya rambutnya. Ini bisa kita lihat prosesnya. Proses pengambilan rambut dari domba, ini domba ya. Rambut domba atau kambing inilah yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan dari benang wol. Nah, sifat dari benang wol ini yaitu sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, cocok sebagai bahan dasar pembuatan jaket. Jenis dan sifat bahan tekstil selanjutnya yaitu benang nilon. Nah, benang nilon ini bukan merupakan jenis bahan alami, tapi ini termasuk bahan buatan atau olahan dari manusia. Benang nilon ini terbuat dari bahan kimia. Bahan dasarnya itu ikatan peptida.
Bastida namanya. Memiliki sifat ringan, kuat, dan elastis, tahan lama dan cepat kering ketika terkena keringat atau dicuci ya. Bentuk tidak mudah berubah, mudah dicuci dan tidak mudah robek, tahan terhadap air dan tahan juga terhadap panas. Selanjutnya, benang dakron. Nah, dakron ini juga termasuk dari bahan buatan, bukan bahan alami ya. Bahan buatan dari manusia. Nah, dakron ini juga terbuat dari berbagai campuran bahan kimia seperti etilena glikol dan dimetil terflalat ya. Ini termasuk bahan kimia semua. Nah, inilah yang diolah menjadi bahan dasar dari benang nilon. Nah, memiliki sifat cepat kering, tidak mudah kusut, mempunyai daya serap yang tinggi. Inilah jenis dan sifat dari benang dakron. Selanjutnya itu ada benang polyester. Nah, polyester ini juga termasuk dari bahan buatan dari manusia, bukan dari buatan alam ya. Polyester ini terbuat dari berbagai campuran bahan kimia tadi, seperti etilena glikol, asam terflalat, dan juga petroleum. Ini juga termasuk dari bahan kimia semuanya ya. Polyester ini memiliki sifat yang lentur, ringan, tidak mudah kusut, dan dapat menahan panas. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis dan bahan pewarna pada tekstil. Nah, bahan tekstil dapat diberi warna dari bahan alami ataupun buatan. Masing-masing bahan pewarna memiliki sifat yang berbeda. Pewarna alami terbuat dari tanaman, buah ataupun akar-akaran yang terdapat di alam. Sementara pewarna buatan itu terbuat dari campuran bahan-bahan kimia. Yang akan kita bahas yang pertama tentang jenis dan bahan dari pewarna tekstil ini. Yang pertama ada pewarna alami ya. Pewarna alami berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, terdapat lebih dari 150 jenis tanaman yang berpotensi digunakan sebagai bahan pewarna alami. Namun, baru sekitar 39 jenis saja yang telah dipelajari. Pewarna ini biasanya mudah luntur, cepat pudar, dan tidak tahan terhadap sinar matahari. Contohnya ada dari kunyit, buah naga, bayam, dan akar mengkudu, dan masih banyak yang lainnya ya. Inilah contoh gambar dari pewarna alami. Masih banyak lagi contoh dari tanaman atau buah-buahan atau akar-akaran yang bisa sebagai pewarna alami. Selanjutnya ada pewarna buatan atau sintetis ya. Sifat dari warna kimia ini atau pewarna buatan ini menghasilkan warnanya emang terang dan varian warnanya lebih banyak daripada warna alami tadi. Serta ini kelebihannya lagi yaitu tidak mudah luntur. Inilah sifat dari pewarna buatan atau sintetis ini. Contohnya itu ada naptol. Naptol ini biasanya digunakan pada teknik celup ya. Selanjutnya ada indigosol, biasanya digunakan untuk teknik colet ataupun lukis. Selanjutnya ada contohnya cat akrilik. Nah, inilah jenis dan bahan pewarna untuk tekstil. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu penerapan teknik ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan teknik pada bahan tekstil ini beragam ya, mulai dari batik, sulam, sablon, tenun ikat, bordir sampai dengan print. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat ini menggunakan teknik sablon ya, dan yang selanjutnya ini yang modern sekarang ya. Ini dengan print. Nah, ini menggunakan teknologi yang canggih seperti sekarang. Jadi kita tidak perlu mendesain atau menggambar motif yang akan kita pakai pada bahan dasar
baju atau kaos itu, karena bisa dicari di internet banyak gambar-gambar yang ada di sana dan tinggal kita print saja menggunakan printer khusus untuk mencetak desain pada baju atau kaos. Sekian dulu materi kita pada video kali ini. Saya harap kalian memahami materi ini dengan baik dan jangan lupa kalian catat di buku catatan kalian. Saya akhiri, terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.